Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah Imunologi Lanjutan 2. Mata kuliah ini adalah fokus utamanya mempelajari pemeriksaan imunologi lanjutan yang berkaitan dengan diagnosis tentang alat skala sedang besar yang mengoperasikannya secara semi otomatik maupun otomasi, seperti pemeriksaan metode ELISA, ECLIA, TOBEX, imunoblotting, dan flow-cytometry. Di sini penilaian dalam mata kuliahnya ada 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dalam arti presentasi penilaian yaitu di assessment meliputi ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, kemudian untuk di mata kuliah praktikum ada workshop dan ujian. Kemudian komponen yang kedua yaitu interaction, itu adalah metode yang saya gunakan memakai cooperative learning dan juga ujian. Beberapa mata kuliah pertemuan nanti ada case method terkait dengan isu-isu yang nanti kita soal berkaitan dengan soal komunitas. Yang dalam arti terkait dengan interaksi itu meliputi adalah partisipasi perkuliahan, kemudian ada kuis, kemudian ada penugasan. Dari sini komponen yang selanjutnya adalah assessment. Assessment itu berupa evaluasi, berupa TS, dan UAS, dan mata kuliah praktikum. Nanti ada mata kuliah kelanjutan 2 di workshop dan workshop. Kemudian capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah menjunjung nilai kemanusiaan dalam tugas berdasarkan agama dan moral etika. Kemudian CPL yaitu berupa CPL sikap. CPL yang kedua adalah bertanggung jawab pada pekerjaan dan karya yang mandiri, mampu menghargai dan menghormati pasien dan keluarga dalam menjalankan profesi dengan menerapkan kode profesi persatuan PATLM atau patologi, dan yang ketujuh adalah menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan pasien. Kemudian CPL yang ke-10 yaitu berkontribusi meningkatkan mutu kesehatan kehidupan masyarakat bernegara dan berkemajuan pada peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian selanjutnya untuk CPL selanjutnya yaitu CPL sikap 11 aneka budaya agama yang terkait dengan temuan orang lain. Kemudian ada CPL umum ada pertama yaitu logis, kritis, inovatif, dan bermutu. Kemudian mampu menunjang kinerja mandiri. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan yang tepat. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mampu bertindak secara bertanggung jawab terhadap pandangan norma profesi ATLM berdasarkan anak-anak gadis, karena itu penciri dari universitas. Kemudian untuk CPL 5 itu ada CPL khusus terkait dengan penanganan cairan di cairan tubuh sesuai prosedur standar per spesimen. Kemudian CPL 22 yaitu melakukan pemeriksaan analitik di bidang imunologi klinis yang metode pemeriksaannya adalah jenis spesimen berdasar standar operasional. Itu berupa teknologi alat yang sederhana maupun yang modern. Kemudian CPL 23 yaitu hasil pemeriksaan nanti diinterpretasikan dalam pasca analitiknya di perusahaan imunologi ini secara informatif dan valid. Kemudian selanjutnya pada capaian pembelajaran lulusan itu nanti ada yang ke capaian pembelajaran lulusan CPL ke-8 itu menyajikan laporan hasil pemeriksaan. Yang kemudian yang kelima adalah sistem dokumentasi.
kemudian kelima menguasai konsep teoritis, kemudian CPL pengetahuan 24, yaitu terkait dengan teori dan pemeriksaan biologi klinis, dan P25 itu terkaitan dengan pemeriksaan analitik di bidang imunologi klinis secara prosedural. Kemudian di sini nanti mahasiswa juga punya capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPK dan CPMK, yaitu pertama mahasiswa melakukan kontrak kuliah, yaitu sistemnya itu asesmen dan juga asistensi dosen dan akad perkuliahan. Jadi di situ dijelaskan bagaimana mahasiswa dikasih SPS, kemudian ada sistem kontrak perkuliahan, presentasi penilaian tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk CPMK 1 itu berkaitan dengan mahasiswa mampu mendefinisikan dan melakukan pemeriksaan ELISA atau enzim asal-basic. Itu nanti ada CPMK 5. Metode selanjutnya itu nanti berkaitan dengan yaitu CPMK 6, yaitu mampu melakukan pemeriksaan ilmiah. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mahasiswa nanti punya adalah melampaui CPMK pertama berkaitan dengan CPMK 1 itu adalah ke mata kuliah kontrak kuliah, kemudian dilakukan akad perkuliahan dan juga asistensi yang tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan presentasi penilaian, kemudian presentasi dari RPS yang sudah diintroduksi Raka learningnya Universitas Alisa Cilacap. Kemudian ada CPMK 2, 3, 4, dan 5 itu berkaitan dengan mahasiswa mampu mendefinisikan dan melakukan pemeriksaan ELISA dari berbagai metode. Selanjutnya yaitu CPMK 7, yaitu berkaitan dengan mahasiswa bisa menjelaskan dan mendefinisikan tentang pemeriksaan teks. Dan yang ke-8 yaitu CPMK 8 itu mahasiswa mampu mendefinisikan melakukan pemeriksaan immunoprotein atau instant blooting. Kemudian yang ke-9 adalah mahasiswa mampu mendefinisikan melakukan pemeriksaan flow cytometry. Ya. Oke, selanjutnya pada perkuliahan imunologi lanjutan 2 adalah syarat mengikuti perkuliahan ini mahasiswa harus sudah dapat mata kuliah imunologi dasar dan juga imunologi lanjutan 1. Itu untuk syarat melakukan perkuliahan ini. Di mata kuliah ini ada total 3 SKS, yaitu diampu oleh 2 dosen. Saya sebagai koordinator di mata kuliah imunologi lanjutan 2, nanti dibantu sama Pak Yusuf Eko Nugroho STRK ya. Di situ nanti besaran SKS-nya adalah 0,3 teori 7 pertemuan dan 1 pertemuan 7 kali pertemuan praktek untuk saya, dan untuk Pak Yusuf Eko Nugroho 0,5 teori 7 kali pertemuan, 1 praktikum 7 kali pertemuan. Di sini berikut ini mata kuliah CPMK 7 materi Western Blood dalam rangka pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi program mengajar. Sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, baik. Sebelum memulai mata kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca surah Ali Imran ayat 13. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Semoga lantunan ayat Al-Quran menjadi berkah dan manfaat. Oke, saudara Rahmatullahi sebelum salam Rasulul Amiyah Salim pada Rasulullah Oke, di hari ini kita akan perkuliahan yaitu mata kuliah kemudian dengan materi keseluruhan. Jadi nanti kita ke arah mata kuliah adalah secara elektrofosis. Kita ketahui di ATM ada beberapa identifikasi karena maupun di penyakit, yaitu identifikasi pada protein maupun pada DNA. Untuk perkuliahan kali ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang kalian tempuh, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana fungsinya apa, tujuannya apa. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisa dan menjelaskan proses mulai dari analitik, kemudian analitik sampai ke post-analitiknya atau interpretasi pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang bersifat assessment atau dalam arti assessment itu adalah dia melakukan pemeriksaan dari spesimen dari pasien atau spesimen dari sampel atau sediaan yang itu dilihat interaksi antara antigen dan antigen. Spesifikasi dari selnya adalah itu dilihat fungsi dari protein itu berapa, itu ke arahnya pada nomor 10. Kalau kita lihat contohnya adalah kilogram. Dari sini kita bisa lihat bagaimana prinsip dari pemisahannya adalah imunoselensi. Next. Tadi sudah dijelaskan prinsipnya saja terkait dengan pemisahan prinsip dari mustaqbal ini, yaitu dia protein ini adalah diidentifikasi kemudian dipisah. Setelah dipisah maka akan melihat berat molekul dari sediaan itu bagaimana dengan cara memandangkan intraselulosa mulai dari di materinya ini atau spesifik yang dipadankan kemudian dicairkan lalu akan dianalisis secara imunoselensi atau itu. Next, setelah dipisahkan maka kita akan ke arah bagaimana prinsip ini pemeriksaan akan dilakukan. Pertamanya yang harus kita sediakan adalah sodium disulfat poliakrilamid gel. Singkatnya adalah SDSP
dan mana itu dari pemisahan protein tersebut akan terlihat bagaimana ben-ben dari kelodakan itu bisa dilakukan. Nanti sudah saya jelaskan, sel ini bisa menjadi salah satu sumber perlengkapan diagnostik dari suatu penyakit, bisa juga ke arah klinisi pemeriksaan, atau juga beberapa pemeriksaan yang pada dasarnya protein seperti hepatitis, atau juga bisa juga ke arah penyakit-penyakit khusus X. Ya, ini saya terangkan berkaitan dengan fungsinya, langkah pemeriksaannya terkait dengan sistem belakang khusus. Yang pertama, kita sediakan dulu terkait dengan spesimen, kemudian nanti akan dipisah terkait bahan dasarnya atau spesimennya berupa protein, virus, atau patogen. Setelah itu gel ini akan dipreparasi serol menggunakan berbagai gel. Setelah itu prinsipnya yaitu protein ini nanti akan dipisah menggunakan intraselulosa yang nanti ke arah apakah dia itu ke arah spesifikasinya ini terkait proteinnya nanti berapa kilogram. Setelah itu nanti akan dipotong stripnya. Setelah itu kita lanjut ke penambahan, makanya bahannya adalah bahan dasar serum. Atau pada pakai pemeriksaan bahannya darah, tapi kalau darah nanti bisa dulu nanti serumnya pakai pemeriksaan. Selanjutnya lalu dibilas kemudian tujuannya adalah melihat antibodi pasien itu yang berlapis sekunder, lalu ditambahkan. Setelah itu dilakukan pembacaan atau rangkaian X. Setelah pembacaan nanti akan dilihat ini adalah gelnya, gel nanti sudah dicetak di alatnya, kemudian spesimen itu nanti di sini dengan mikrobiolog. Bedanya kalau yang kemarin kita lakukan adalah satunya itu diberitahu protein makanan, tapi kalau ini adalah bahan dasarnya tadi bahan dasar. Setelah nanti ditambahkan di sini, nanti akan dilakukan rangkaian. Kemudian ini nanti akan berjalan dan ada bel garis-garis ini yang nanti akan kita baca. Itu adalah prinsip dari antibodi pasien yang kita peroleh dari sel. Kemudian nanti akan ditangkap oleh alat tersebut. Nanti akan segera akan tertangkap bagaimana nanti ikatan antibodi itu akan berpengaruh ke semua. Nanti akan dilihat bagaimana vitaminnya akan di ya, ini simulasi dari alatnya seperti ini. Biasanya bahan dasarnya rakitan di well tadi, nanti dirangkum, kemudian analitik dari bahan-bahannya nanti disiapkan. Setelah itu kita pasang, ini ada anoda, ini nanti dipanaskan, disetting beberapa alat, beberapa settingan alatnya, berapa menit, kemudian dilakukan pengecaran suhu. Next. Ini nanti prinsip dasar gambarnya seperti ini. Nanti kalau sudah kita pasang, kemudian kita fitkan di sini, kemudian harganya akan masuk ke sini. Dan ini adalah yang tujuan kita akan melihat sini. Bagaimana spesifik protein itu nanti akan membaca, yaitu satuannya adalah kilodalton. Ya, analisis. Oke, next. Setelah itu ini adalah penyempurnaan dari yang
Kalau ya. Jadi nanti diinterpretasikan. Itu kalau dulu kita melihat untuk state resolusi ini bagaimana. Nanti akan kita kaji tidak. Bedanya kalau yang software itu ada ketentuan terkait dengan hasil, misalkan B24, B31, GB41 itu nanti dia ke arah yang spesifik. Tapi kalau dia terproses itu nanti dia spesifik lagi. Jadinya berapa? Next. Ini tadi ya. Oh ini ya. Kalau yang tadi sudah ditemukan negatif, kalau tidak ada pipa di otomatis disediakan sektor pada seluruh pasien yang tidak ada peningkatan di identifikasinya tidak bisa melihat ini. Tapi kalau yang positif itu dialami. Ada satu lagi yaitu interpretasi di intermediate. Itu dia berkata pengajarnya harus secara dulu lakukan pakai rekomendasi selesai, kemudian dia akan melihat terkait dengan setting R3-nya itu berapa, nanti blockingnya dilihatnya itu ke arah parameter apa. Misalkan ini markernya hands-on protein 70 HSP 30, jadi nanti dilihat. Oke, next. Ya, ini tadi adalah interpretasi kalau yang elektroforesis dia lebih spesifik lagi tuh. Misalkan dari sini bisa dilihat B-nya tuh 180, di sini ternyata apa itu 150, 70. Jadi intinya pada sampel kemudian kita ranti semakin ke atas berarti kilo deltanya semakin banyak, semakin ke bawah berarti kilo delta protein semakin tinggi. Jadi nanti kita bisa lihat dan di analisis di sini nanti akan terlihat di sini berapa misalnya, berapa itu pakainya di aplikasi Gene Analyzer. Dari situ nanti kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata pasien dengan suspek dari hepatitis ini misalkan punya kecenderungan protein dengan jumlah 100 kilo. Nanti ke arah diagnosisnya dokter akan menganalisis dia apa yang masuk ke mana. Tidak hanya kalau hepatitis misalkan yang infeksi pada HIV atau yang next. Ya, dari situ kita bisa lihat kesimpulan rasanya keunggulan dari elektroforesis Boston itu adalah dia kalau tadi sensitivitas dan spesifitas tinggi, dalam arti dia bisa membaca tingkat keakuratan dari pemeriksaan itu lebih baik daripada yang manual atau kuantitatif atau semi kuantitatif. Jadi maka jarang ditemukan false positif yang kita jumpai biasanya di ranking, ranking cepat itu kan probabilitas di spesifikasinya sangat kurang. Jadi ini jarang ditemukan false positif dengan tingkat akurasinya di pemeriksaan ini tepat dan akurat. Ini kelebihan dari next. Setelah itu cuma ada titik kelemahan karena pemeriksaan ini adalah mahal dan itu sudah menjadi penting dan juga yang melakukan pemeriksaan ini sebagian SDM atau ATLM yang harus bisa memasak ini adalah punya keahlian khusus, minimal dia sudah pernah melakukan pemeriksaan di teknisi kurang lebihnya 6 bulan, itu paling cepat, paling ahlinya bisa 2 tahun terus ekspor, dan itu perlu proses. Padahal di dalam penanganan diagnosis itu kita butuhnya cepat dan akurat. Jadi SDM ini harus diarahkan pemeriksaan sendiri. Oke, next. Itu lebih ke nasi bagaimana penyakit itu bisa berlangsung. Jadi selanjutnya adalah tugas kalian nanti
melihat atau mencari jumlah pembanding terkait dengan berapa nilai protein pada penyakit spesifik tertentu. Jadi nanti perlu dicatat nanti untuk spesifikasi penyakitnya ke arah penyakit tuberkulosis saja. Kalau bisa menggunakan tuberkulosis atau penyakit untuk mendeteksi protein bakteri atau bakteri tuberkulosis. Itu ya. Oke, terima kasih. Sekarang adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin saya batasi satu pertanyaan aja. Yang pertama, apa kelebihan dari SDSP tuberkulosis? Tidak bisa jawab. Ya, silakan. Untuk kelebihan dari SPSP ini sendiri yaitu ada spesifitas tinggi, sensitivitas baik, kemudian spesifik untuk protein target, dan untuk analisis kuantitatif. Ya. Ya. Jadi izin bertanya Pak, mengapa Western blot dianggap lebih spesifik dibandingkan metode pewarnaan protein total seperti chromosome atau silver staining? Ya. Oke, pertanyaan bagus sekali berkaitan dengan spesifikasi. Ya, tadi saya sudah jelaskan terkait dengan pemeriksaan tuberkulosis itu memang dia bersifat relatif yang mana dia lebih ekspor lagi ke arah kuantitatif, yang itu arah pemeriksaan yang spesifik, tingkat spesifitas dan akurasinya tinggi atau sensitivitasnya. Jadi kalau dibandingkan dengan pemeriksaan yang tadi itu masih bersifat kualitatif. Jadi seperti itu. Kalau misalkan lebih akuratnya, saya sarankan ya lebih ke spesifikasi. Bisa terima kalau ada tambahan dari Mas Farid. Ya. Kalau boleh menambahkan, Ya. Western blot dianggap lebih spesifik itu dikarenakan menggunakan antibodi yang dirancang khusus untuk mengenali epitop dari suatu protein target. Tapi sebaliknya, metode pewarnaan total seperti chromosome blue atau silver staining tidak menggunakan antibodi sehingga mewarnai semua protein dalam gel tanpa membedakan jenisnya. Hasilnya bersifat umum dan bukan spesifik. Oleh karena itu, Western blot unggul dalam hal identifikasi protein tertentu dan tanda campuran kompleks, sedangkan pewarnaan total hanya cocok untuk mengetahui jumlah total dan profil umum protein. Sekian. Ya. Terima kasih Mas Farid sudah searching di itu, betul digital juga beberapa mengidentifikasinya. Lebihnya adalah karena epitop spesifiknya bisa dilihat. Jadi itu lebih ya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Big applause untuk kita semua. Oke, semoga bermanfaat, punya kelancaran. Terima kasih untuk kali ini kita tutup dengan perkuliahan dengan bacaan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.